Halo amigos parantos kumaha damangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie, dimana pada video kali ini Mimin akan membawakan alur Fairy Tail episode 170 sampai 184 yang menceritakan tentang turnamen sihir yang akhirnya mencapai babak final. Berhasilkah tim Fairy memenangkan turnamen tersebut? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Jelal yang merasakan jika sihir yang dipakai Cheria ada hubungannya dengan Zeref, membuatnya sangat mengkhawatirkan si Wendy. Tanpa Jelal sadari, Doran Bolt yang ada di sana juga sedang memperhatikannya karena waktu ia menyusup ke Fairy Tail, pria itu tahu jika Mistogan yang asli udah meninggalkan guild. Sementara itu, Cheria meminta Wendy untuk menyerah yang ia bilang hasil pertarungannya udah jelas. Namun Wendy tentu nggak mau menuruti kata-kata Cheria karena ia tetap ingin berjuang demi guildnya. Mendengar jawaban itu, Cheria pun lalu mengeluarkan teknik rahasianya untuk mengalahkan Wendy dalam sekali serang yang bahkan membuat Master Lamia, Scale, Jura, dan Leon meminta Cheria nggak memakai teknik berbahaya tersebut. Anehnya, saat menyerang, Cheria terlihat meleset yang Mira bilang Cheria emang bisa menyembuhkan semua lukanya, namun enggak dengan staminanya yang udah berkurang banyak. Melihat kesempatan itu, Wendy pun menyerang balik hingga keduanya lalu bertarung jarak dekat dan terlihat imbang. Pertarungan terus berlanjut sampai panitia mengumumkan jika waktu mereka udah habis, dan karena itu pertarungan Wendy melawan Cheria harus berakhir imbang, di mana keduanya sama-sama mendapatkan 5 poin. Setelah semua selesai, Cheria lalu menyembuhkan luka-luka si Wendy dan mengajak gadis itu untuk berteman, sekaligus menutup turnamen hari ketiga. Di saat Cheria udah nggak menggunakan sihirnya, Jelal masih merasakan ada sihir aneh di sekitar arena yang menandakan jika Cheria bukanlah sumber dari sihir aneh tersebut. Karena itu ia pun lalu mencari sumber sihirnya. Setelahnya kita akan ditunjukkan hasil klasmen sementara, dan karena Reventail udah didiskualifikasi, Sabertooth kembali memimpin dengan 34 poin, disusul Mermaid Hell, Lamia, Scale, Fairy Tail B, Fairy Tail A, Blue Pegasus, dan Quarto Papi di urutan terakhir. Balik lagi ke Jelal yang berhasil menemukan seorang berjubah hitam yang udah mengeluarkan sihir aneh yang tadi ia rasakan. Walau sial, saat akan mendekatinya, Doran Bolt tiba-tiba muncul membuat Jelal harus kehilangan jejak dari orang misterius tersebut. Parahnya, Lahar lalu datang ke sana juga dengan membawa banyak prajurit, membuat pandangan Jelal teralihkan sampai si Doran Bolt berhasil membuka topeng si Jelal. Dalam keadaan terdesak, nggak diduga Yajima datang dan memanggil Jelal dengan nama Mistogan. Ia lalu menjelaskan jika Mistogan berasal dari Edolas dan emang punya wajah yang sangat mirip dengan si Jelal. Bersamaan dengan itu, Guild Mermaid Hell juga lewat di tempat tersebut, dan entah kenapa Kagura terlihat aneh saat melihat wajah si Jelal. Balik lagi pada Jelal yang berhasil bebas berkat perkataan si Yajima, walau ternyata Lahar udah tahu jika itu adalah Jelal yang asli, namun ia yang menghormati Yajima nggak mau membuat kakek tua itu malu di hadapan banyak orang. Malam harinya kita akan dibawa pada Laxus yang bertanya pada kakeknya sebenarnya apa yang dimaksud dengan Lumen Histoire. Apalagi sebelumnya Ivan bilang jika itu merupakan sisi gelap dari Fairy Tail. Nggak diduga Mavis lalu datang dan berkata jika Lumen Histoire adalah cahaya bagi guild mereka, membuat Laxus nggak bertanya lagi tentang Lumen Histoire tersebut. Keesokan harinya turnamen dimulai dengan mengurung masing-masing perwakilan dari 7 tim yang tersisa dalam lingkaran air, di mana yang keluar dari lingkaran tersebut maka ia akan dinyatakan kalah. Lucy jadi penyihir pertama yang menyerang dengan Aquarius, walau serangannya bisa dihalau oleh Juvia dengan sihir airnya. Bersamaan dengan itu, Jenny dari Blue Pegasus berhasil membuat penyihir dari Quarto Papi tereliminasi pertama kalinya. Balik lagi pada Lucy, di mana Aquarius menunjukkan kekonyolannya dengan menghilang begitu aja, yang Aquarius bilang ia ada kencan, membuat Lucy mengeluarkan Aries untuk menahan serangan Juvia. Juvia pun lalu menunjukkan teknik barunya dan berhasil mengeluarkan 3 penyihir sekaligus, hingga kini yang tersisa hanyalah dirinya, Lucy, dan Minerva yang mewakili Sabertooth aja. Juvia kemudian menatap Grey karena emang ia bertarung habis-habisan untuk menarik hati pria yang disukainya itu, namun tiba-tiba tubuh Juvia keluar dari bola air membuatnya tereliminasi. Juvia ternyata berhasil dikeluarkan oleh sihir Minerva saat gadis itu lengah.
Waktu tinggal tersisa 5 menit dengan menyisakan Lucy dan Minerva yang masih bertahan dalam bola airnya. Yang kacaunya panitia menetapkan peraturan mendadak, siapa yang keluar dalam jangka waktu yang tersisa itu akan menjadi peringkat terbawah atau nggak mendapat nilai dengan alasan untuk menambah ketegangan di dalam arena. Lucy pun auto diserang habis-habisan oleh Minerva sampai membuatnya nggak sadar kalau kuncinya berhasil direbut oleh penyihir Sabertooth tersebut, membuatnya nggak bisa melawan balik serangan-serangan dari si Minerva. Hebatnya, Lucy terus bertahan dan gak mau menyerah yang ia bilang itu semua demi teman-temannya, hingga gak lama waktu pun akhirnya habis, membuat peraturan tadi dibatalkan. Pertarungan dilanjutkan, namun kali ini yang keluar akan berada di posisi kedua, sementara yang bertahan akan mendapat nilai tertinggi. Jahatnya, Minerva nggak mau mengeluarkan Lucy semudah itu dan memilih untuk menyiksanya habis-habisan di dalam lingkaran air. Bahkan sampai membuat para juri meminta Minerva segera mengeluarkan Lucy karena nggak tega melihat penyiksaan sepihak tersebut. Karena itu, mereka pun akhirnya menghentikan pertarungan dan menyatakan Minerva keluar sebagai pemenangnya. Lucy yang terluka sangat parah diberikan pertolongan pertama oleh Cheria dan juga Wendy, sementara Erza, Natsu, dan Grey yang sangat marah langsung mendatangi si Minerva, membuat penyihir Sabertooth ikut turun untuk melindungi wanita itu. Erza lalu berkata jika Sabertooth udah salah memilih lawan. Walau begitu, ia masih bisa menahan emosi untuk gak menyerang Minerva dan teman-temannya. Lucy pun akhirnya dibawa ke ruang pengobatan hingga gak lama tim Fairy B ikut datang ke sana juga. Lucy masih bisa selamat berkat pertolongan pertama dari Wendy dan juga Cheria. Setelahnya, Makarov datang dengan membawa kabar jika panitia memutuskan agar Fairy A dan B sebaiknya dijadikan satu tim aja. Karena dengan didiskualifikasinya Reventail, kini jumlah tim menjadi ganjil dan sulit untuk meneruskan babak duel. Hingga akhirnya saat kembali ke arena, Fairy Tail udah dirombak cuma menjadi satu tim dengan Natsu, Erza, Grey, Laxus, dan Gajel sebagai anggotanya. Di sini berkat Lucy yang mendapat 8 poin tadi, Fairy Tail berada di posisi kedua dengan 35 poin, sementara Sabertooth masih memimpin dengan 44 poin. Selanjutnya, pertandingan dilanjutkan dengan pertarungan 2 lawan 2 antara Bacchus dan Rocker dari Quarto Papi melawan Ichia dan anggota misterius dari Guild Blue Pegasus. Hingga akhirnya si topeng kelinci membuka penyamarannya dan nggak diduga ia ternyata adalah Nichia, Exceed yang sangat mirip dengan si Ichia. Kocaknya, Bacchus langsung menyerang dan berhasil mengalahkan Nichia dengan sekali serang, membuat si Ichia dikeroyok oleh Bacchus dan juga si Rocker. Ichia terlihat akan kalah, namun ia kemudian menggunakan sihir Varpum yang bisa membuat tubuhnya menjadi besar, hingga akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Blue Pegasus. Pertarungan selanjutnya mempertemukan Kagura dan Miliana yang harus menghadapi Leon juga si Yuka, di mana dengan cepat Leon bisa mengalahkan Miliana, begitupun Kagura yang bisa menjatuhkan Yuka. Keduanya pun lalu berhadapan. Kagura bisa menghempaskan Leon yang mencoba menyerang dengan sihir esnya. Melihat itu, Grey meminta Leon lebih serius menunjukkan kekuatannya, membuat si Leon menciptakan 3 binatang dengan sihir esnya. Kagura lalu menggunakan sihir gravitasi untuk mengangkat tubuh Leon dan binatang-binatang esnya ke udara. Ketiga binatang es bisa ditebas dengan mudah, walau beruntungnya saat Leon hampir kalah waktu keburu habis, membuat pertarungannya berakhir imbang. Di pertarungan selanjutnya mempertemukan para Dragon Slayer di mana Natsu Gajel halus berhadapan dengan Sting dan juga si Rogue. Natsu berhadapan dengan Sting yang merupakan seorang Dragon Slayer cahaya, sementara Gajel melawan Rogue, sang Dragon Slayer bayangan. Gajel sempat kesulitan menyentuh tubuh si Rogue yang bisa berubah menjadi bayangan, sementara Natsu dipukuli habis-habisan oleh kecepatan cahaya dari si Sting. Sting lalu berkata jika ia pernah mengagumi Natsu dan bercita-cita untuk melampauinya. Ia membuat tanda di perut Natsu yang membuat si naga api kesulitan bergerak. Namun mengejutkannya saat si Sting mendekat, Natsu bisa melancarkan pukulan balik karena ternyata ia bisa membakar segel cahaya di perutnya sendiri. Di sisi lain, Gajel juga udah berhasil menangkap tubuh si Rogue hingga ia dan Natsu menghempaskan kedua naga kembar bersama-sama. Sting yang nggak mau kalah lalu menunjukkan kekuatan cahaya yang sangat besar dan menyerang Natsu dengan kekuatan yang luar biasa. Walau nggak diduga, si Natsu bisa menahan pukulan Sting hanya menggunakan satu tangan aja. Kedua Dragon Slayer Fairy Tail membalik keadaan dan menekan sang naga kembar yang terlihat nggak berdaya. Kedua naga kembar ternyata nggak bisa dikalahkan semudah itu karena mereka kemudian mengeluarkan teknik bernama Dragon Force, kekuatan yang mirip dengan Natsu waktu ia memakan Eterion di Menara Surga, yang mereka bilang itu merupakan sihir yang hanya bisa dipakai dengan bebas oleh generasi ketiga aja.
Dengan sihir itu, Sting seorang diri bahkan bisa mengimbangi Natsu dan Gajel sekaligus. Hingga nggak lama ia mengeluarkan auman naga cahaya yang kekuatannya bahkan bisa membuat lubang besar di arena pertarungan. Nggak cukup sampai di situ, Sting menyusul Natsu Gajel yang terjatuh ke dalam lubang tersebut dan menyerang keduanya dengan kecepatan cahaya. Pertarungan pun berlanjut di dasar arena dengan Sting yang terus mendominasi pertarungannya. Nggak lama, Sting bisa menjatuhkan keduanya dan mengira jika ia udah memenangkan pertarungan. Bahkan Rogue lalu datang dan berkata dengan sombong kalau era Dragon Slayer generasi sebelumnya udah tamat. Namun kesombongan itu hanya bertahan sebentar karena Natsu Gajel kembali bisa bangkit. Natsu bilang ia udah bisa membaca semua serangan Sting tadi, hingga konyolnya ia malah memaksa Gajel menaiki kendaraan yang ada di sana karena ternyata Natsu berniat menghadapi kedua naga kembar seorang diri. Natsu pun kembali diserang si Sting dengan Dragon Force-nya. Namun Natsu kali ini menunjukkan seberapa kuat Dragon Slayer generasi pertama dengan menghajar wajah si Sting dengan tinju apinya. Selanjutnya ia juga beradu auman naga dengan si Rogue dan berhasil mengungguli sang naga bayangan. Bahkan saat dikeroyok, Natsu berhasil mengungguli keduanya. Natsu pun terus menekan kedua naga kembar, membuat mereka marah dan menggabungkan kekuatan sampai menghasilkan bola energi sihir yang disebut dengan Union Raid. Anehnya, si Natsu terlihat nggak bergerak dan mencoba menerima kekuatan Union Raid tersebut secara langsung. Yang ternyata Natsu berniat mengadukan kekuatan apinya dengan sihir naga kembar hingga terjadi ledakan yang cukup besar. Hingga akhirnya Natsu berhasil memenangkan pertarungan melawan dua Dragon Slayer sekaligus. Berkat kemenangan tersebut, Fairy Tail naik ke peringkat pertama dengan unggul 1 poin dari Sabertooth. Bersamaan dengan itu, panitia mengumumkan jika besok adalah hari terakhir dari turnamen Daimato Enbu. Beralih pada Gajel yang tadi dikirim Natsu dengan kereta bawah tanah, namun siapa sangka ia malah terkirim ke sebuah tempat yang dipenuhi tulang belulang naga yang Gajel bilang itu merupakan kuburan dari para naga. Hingga pada malam harinya kita akan ditunjukkan jika Yukino udah diangkat menjadi seorang sersan dari kerajaan Fiore oleh si Arkadios, bahkan ia sangat mendukung rencana pria itu. Berpindah ke Sabertooth di mana naga kembar dimarahi oleh si Gema atas kekalahan mereka dari Natsu. Yang kejamnya, Gema bahkan menghempaskan keduanya dengan kekuatan sihirnya. Lektor, Exit milik Sting, mencoba membela si naga cahaya namun ia malah berakhir di tangan Gema. Nggak diduga, Sting yang sangat murka menyerang masternya sendiri dan berhasil menghabisi pria tua tersebut. Di sisi lain, Jelal akhirnya berhasil mengikuti orang mencurigakan tadi dan memintanya memperlihatkan identitas dia yang sebenarnya, namun Jelal terlihat terkejut saat melihat wajah orang tersebut. Balik lagi ke Gajel yang kali ini membawa Natsu dan Wendy untuk menunjukkan kuburan naga yang berhasil ia temukan. Walau begitu, ketiganya bisa tahu jika naga-naga mereka nggak ada di tempat itu. Melihat tulang belulang para naga di sana, Wendy lalu ingat jika ia udah belajar sihir bernama Milky Way yang bisa membuatnya berbicara dengan roh naga. Dan bener aja, saat sihirnya diaktifkan, si Wendy berhasil memanggil salah satu jiwa naga yang udah meninggoy. Naga itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Zirconis, sang naga permata hijau, di mana ia tahu jika sihir yang dipakai Wendy merupakan milik sang naga langit Grandin. Gajel lalu bertanya apa yang udah terjadi dengan para naga yang tewas di tempat itu, membuat Zirconis menceritakan kejadian 400 tahun lalu saat para naga masih berkuasa di dunia dan menganggap jika manusia hanyalah makanan bagi mereka. Hingga suatu hari ada seekor naga yang ingin ras mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia, membuat para naga terbagi dalam dua kubu dan berperang satu sama lain. Zirconis lalu bilang jika dulu ia berada di pihak penentang yang nggak mau berteman dengan manusia. Ia pun melanjutkan ceritanya yang Zirconis bilang para naga yang berpihak pada manusia kemudian mengajarkan sihir pembunuh naga pada manusia-manusia itu dan mengajak mereka untuk berperang, di mana masa itulah awal mula terciptanya para Dragon Slayer. Namun Zirconis menyebutkan jika itu adalah sebuah kesalahan, karena dulu ada seorang manusia yang malah membunuh naga yang udah mengajarkannya sihir Dragon Slayer. Bahkan manusia itu seakan ketagihan dan menghabisi banyak naga, di mana semua tulang yang ada di sana merupakan korban dari manusia tersebut. Konon karena ia udah terlalu banyak bermandikan darah naga, manusia itu sendiri berakhir menjadi seekor naga juga, yang bahkan ia diakui sebagai sang raja naga, di mana nggak lain yang dimaksud si Zirconis adalah Agnologia. Setelah menceritakan hal itu, jiwa Zirconis pun kembali lenyap hingga nggak lama Natsu dan kawan-kawan dikejutkan oleh kedatangan Arkadios ke tempat itu juga.
Arkadios yang ternyata ikut mendengar cerita tadi lalu menambahkan jika penelitian mengatakan kalau Zerep lah yang udah mengubah Agnologia menjadi naga. Ia datang ke sana bersama Yukino dan berkata jika mereka harus menghancurkan Zerep agar bisa menghabisi Agnologia sekaligus. Arkadios juga menambahkan jika ia membutuhkan kekuatan penyihir roh untuk menjalankan rencananya. Natsu yang curiga pada Arkadios meminta pria itu menjelaskan rencananya secara detail. Karena itu Arkadios lalu mengajak mereka semua ke suatu tempat di dalam istana Merkurius. Sambil berjalan, Arkadios memberitahu kalau 7 tahun ini turnamen Daimato Enbu diadakan hanyalah sebuah kamuflase karena tujuan sebenarnya dari turnamen tersebut adalah untuk menyerap kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh para peserta untuk menyempurnakan sebuah gerbang yang bernama Eclipse yang konon jika gerbang itu dibuka siapapun bisa pergi ke masa lalu dan Arkadios berencana kembali ke 400 tahun lalu di mana ia ingin membunuh Zerep saat pria itu belum menjadi abadi seperti sekarang. Arkadios bilang 3 hari lagi saat matahari dan bulan sejajar adalah waktu yang tepat untuk membuka gerbang dan dibutuhkan kekuatan penyihir roh serta 12 kunci zodiak untuk melakukannya. Mengejutkannya mereka semua lalu dikepung banyak sekali penjaga yang gak lain adalah perintah dari Dartos dengan alasan Arkadios udah melakukan kesalahan dengan menceritakan rahasia besar kerajaan pada orang luar. Di sini terbongkar alasan Dartos menentang Arkadios karena sang menteri pertahanan gak setuju jika Arkadios ingin mengubah sejarah. Dartos memerintahkan semua penjaga menangkap Arkadios, Lucy, dan juga Yukino, membuat Natsu marah dan berniat menyerang. Walau mengejutkannya, sihir Natsu langsung terserap ke dalam Eclipse, membuat sang salamander kehabisan tenaga. Karena nggak bisa menggunakan sihir, Natsu dan yang lainnya pun diusir dari Merkurius, sementara Lucy, Yukino, dan Arkadios ditangkap oleh si Dartos. Sebelum pergi, Dartos memberitahu jika sang raja menjagokan Fairy Tail, dan karena itu ia berjanji jika para peri bisa memenangkan turnamen, ia akan memperlakukan Lucy dengan baik. Keesokan harinya, turnamen pun memasuki hari terakhir. Walau yang aneh, Fairy Tail saat itu mengganti si Natsu dengan Juvia, membuat semua penonton yang kali ini berbalik mendukung Fairy Tail merasa kecewa. Tanpa mereka semua tahu, Makarov ternyata udah mengirim sang salamander, Wendy, Mira, dan para Exit untuk membebaskan si Lucy. Balik lagi ke turnamen di mana pertandingan terakhir adalah pertarungan yang melibatkan semua peserta yang ditempatkan di kota di mana setiap anggota tim bernilai 1 poin, sementara ketua bernilai 5 poin walau masing-masing tim gak ada yang diberitahu siapa yang jadi ketua di tim lawan. Anehnya, tim Fairy terlihat nggak bergerak sambil menutup mata di salah satu sudut kota, berbeda dengan tim-tim lain yang mengejar poin dan mulai saling mengalahkan. Bahkan, Sting dengan serangan mendadak bisa menjatuhkan Bakus, ketua tim Quarto Papi, membuat Sabertooth auto mendapat tambahan 5 poin dan menggeser Fairy Tail dari puncak klasmen. Gak hanya Sabertooth, Mermaid Hell juga melesat karena Kagura dan Miliana berhasil mengalahkan beberapa lawan. Sementara itu, Makarov masih bingung dengan yang dilakukan anak-anaknya hingga Mavis memberitahu kalau para peri udah ia berikan sebuah strategi untuk memenangkan pertandingan. Dan gak lama, Erza juga yang lainnya akhirnya memulai pergerakan. Rufus yang berada di atap sebuah bangunan ternyata udah mengantisipasi pergerakan Fairy Tail dan mulai menyerang dengan sihir Memory Mag-nya. Namun berkat prediksi dari Mavis, para peri bisa menghindari serangan Rufus. Bahkan, Mavis sampai bisa membaca jika selanjutnya Erza akan bertemu lawan yang gak lain adalah Jenny, membuat Fairy Tail mendapatkan poin pertama mereka. Disusul oleh Gajel yang menyumbang 2 poin dengan mengalahkan F dan Ren, sementara Grey berhasil menjatuhkan Hibiki membuat Fairy berhasil menyamai perolehan tim Sabertooth. Lamia Scale yang gak mau kalah lalu menyamakan kedudukan karena Cheria berhasil mendapat 1 poin sedangkan Jura berhasil mendapat 5 poin dengan mengalahkan Ichiya. Gawatnya, Mavis ternyata belum menemukan cara untuk mengalahkan Jura. Beralih ke tim Natsu yang akhirnya sampai di ruang penjara bawah tanah dan langsung membebaskan kedua penyihir roh. Walau sial, lantai ruangan itu tiba-tiba terbelah, membuat mereka semua terjatuh. Nggak lama terdengar suara seorang wanita yang berkata jika ia udah berhasil menjebak Natsu dan kawan-kawan, di mana gadis itu adalah tuan putri kerajaan Fiore yang bernama Hisui. Balik lagi ke turnamen di mana dengan petunjuk Mavis, Grey diminta pergi ke perpustakaan untuk menghadapi Rufus. Dan tentu Grey yang punya dendam dari turnamen babak pertama pada Rufus dengan senang hati ingin membuat perhitungan pada penyihir Sabertooth tersebut. Grey menyerang 2 kali sementara Rufus hanya menghindar sambil berkata jika ia udah mengingat sihir milik Grey. Di sini akhirnya terbongkar jika Rufus bisa mengingat sihir milik orang lain dan mengkopinya, bahkan ia bisa memakai sihir petir hitam milik si Ogra untuk menyerang. Nggak hanya petir, ia juga bisa mengkopi sihir angin yang berhasil menjatuhkan Grey. Di sini Rufus ternyata emang sengaja menunggu di perpustakaan karena di sana banyak buku tentang teknik sihir yang bisa ia kopi sesuka hatinya.
Setelahnya, ia memberitahu Grey jika dirinya bisa menggabungkan semua sihir yang ia copy dan menciptakan sihir baru dari itu semua. Hingga ia pun bisa membuat banyak prajurit es dari mengcopy sihir Grey yang digabung dengan teknik-teknik yang ia pelajari dari buku tadi. Nggak cukup sampai di situ, Rufus juga kemudian mengeluarkan sihir kuat lain yang berhasil menghempaskan Grey. Rufus juga mencoba sihir gravitasi untuk menekan tubuh Grey, namun hebatnya kali ini sang penyihir es bisa kembali bangkit dan balik menyerang. Dengan kecepatan tinggi, Grey bisa membuat banyak pedang es yang bahkan gak bisa diingat oleh si Rufus, membuatnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut bersamaan dengan Fairy Tail yang kembali memimpin klasmen dengan 50 poin. Fairy Tail, scene selanjutnya kita akan diperlihatkan flashback saat Minerva berniat mengangkat Sting jadi master baru karena udah mengalahkan ayahnya. Mengejutkannya, gadis itu bilang jika Lektor masih hidup karena saat Gemma menyerang tadi, Minerva sempat memindahkan kucing tersebut. Walau kejamnya, Minerva bilang ia nggak akan mengembalikan Lektor sebelum Sting membawa guild mereka memenangkan Daimato Enbu. Karena ia tahu Sting bisa mengalahkan ayahnya berkat kekuatan perasaannya untuk si Lektor. Berpindah pada Natsu dan kawan-kawan yang masih terjebak di penjara terdalam kerajaan Fiore dan gak bisa menemukan jalan keluar. Hingga gak lama terlihat ada seseorang yang membuat jalan dengan menciptakan celah kecil untuk dilalui mereka semua. Dan saat selesai melewati celah itu, mereka menemukan tubuh Arkadios yang tergeletak di sana. Bahayanya, saat mendekat ke Arkadios, mereka tiba-tiba diserang oleh seorang pria berbadan besar dan seorang pria lagi yang membawa sebuah bendera. Nggak hanya mereka, lalu muncul dua wanita dan seorang pria lagi yang Arkadios bilang kelimanya adalah penyihir yang bekerja dalam bayangan untuk kerajaan Fiore yang dijuluki Kesatria Garu. Bukannya takut, Natsu malah menertawakan para kesatria Garu yang katanya tampang mereka nggak meyakinkan untuk jadi kesatria. Bahkan ia, Mira, Wendy, dan Lily berniat melawan mereka sementara Yukino dan Lucy diminta melindungi Arkadios. Salah satu wanita langsung menyerang dengan sihir kertasnya, beruntung Wendy bisa meniup kertas-kertas itu dengan anginnya. Wendy pun bertarung dengan si pengguna kertas sementara Natsu menghadapi wanita pengendali tanaman. Walau malah ia dan Wendy yang tertangkap oleh tanaman-tanaman dari wanita tersebut. Keduanya hampir aja dimakan oleh bunga karnivora, namun para Dragon Slayer masih bisa melepaskan diri dari ikatan. Melihat itu, si pria pembawa bendera membuat Natsu dan Wendy terbang dengan kibasan benderanya, sementara Mira dan Lily yang coba membantu dihadang oleh pria berbadan besar. Lily pun akhirnya berhadapan dengan si pria besar, sementara Mira pergi membantu Natsu Wendy melawan si pengguna kertas dan tanaman. Sialnya, nggak lama si pengguna kertas mengeluarkan kertas berwarna ungu yang membuat semua anggota Fairy nggak bisa bergerak, hingga keadaan jadi makin sulit karena si pengguna tanaman mengeluarkan bunga yang mencoba menyedot tubuh mereka semua. Beruntung, Wendy masih bisa berpegangan dan membantu menghilangkan semua sihir kertas, disambung oleh Natsu, Mira, dan Lily yang menghancurkan tanamannya membuat ruangan itu hancur, dan mereka pun akhirnya terpisah satu sama lain. Natsu harus berhadapan dengan ketua dari Kesatria Garu, sementara Wendy dihadang si tanaman, Lily dengan si pria besar, Mira dan si pengguna kertas, dan terakhir Lucy Yukino didatangi oleh si pemakai bendera. Pertarungan dimulai oleh Lily yang melawan si pria besar di mana orang itu menggunakan zat asam untuk melelehkan apapun, membuat si Lily kesulitan mendekati pria tersebut. Sementara itu di tempat Lucy, si pria bendera menunjukkan sihir yang cukup hebat, di mana ia bisa membuat seluruh lantai ruangan itu dipenuhi oleh lahar panas, membuat Lucy dan Yukino hampir aja terjatuh. Melihat kedua penyihir roh yang ia butuhkan dalam bahaya, nggak diduga Arkadios bisa memaksakan diri untuk bangkit dan berjalan di atas lahar panasnya. Arkadios berjuang untuk mengangkat Lucy dan Yukino agar nggak terjatuh ke dalam lahar. Ia lalu meminta keduanya untuk menemui Putri Hisui hingga kemudian tubuh Arkadios pun sepenuhnya masuk ke dalam lahar panasnya. Walau yang nggak terduga, lagi-lagi roh jam milik Lucy keluar dengan sendirinya dan menyelamatkan pria itu. Nggak hanya si jam, karena ternyata Leo juga datang sambil membawa kunci-kunci milik Lucy dan Yukino yang sebelumnya disita oleh pihak Dartos. Di sisi lain, pertarungan antara Natsu dan ketua Garo pun udah dimulai, di mana sang salamander dikejar oleh senjata pria itu kemanapun Natsu bergerak. Balik lagi pada Lucy yang saat itu diserang oleh si pria bendera dengan kekuatan angin yang cukup besar. Untuk menghindarinya, Lucy mengeluarkan Virgo yang langsung menggali lubang sebagai tempat perlindungan. Sementara Leo bertarung dengan si pria bendera hingga nggak lama orang itu menggunakan elemen es membuat seluruh ruangan itu membeku sekaligus mengurung si Leo dalam bongkahan esnya.
membuat Yukino bergantian menyerang menggunakan Libra yang bisa mengembalikan balok-balok es di sana pada si pria bendera menggunakan sihir gravitasinya, dan berhasil membuat ruangan itu kembali seperti semula, walau si pria bendera ternyata belum kalah. Yukino pun lalu mengeluarkan Pisces, walau anehnya kini wujud kedua ikan itu terlihat mirip manusia, yang Yukino bilang itu merupakan wujud asli dari roh Pisces yang merupakan perwujudan ibu dan anak. Pisces menyerang hingga berhasil menjatuhkan lawannya, walau sial pria itu kembali mengubah seisi ruangan dipenuhi dengan lahar panas lagi. Hebatnya, Pisces bisa mengeluarkan semburan air yang membuat lahar-laharnya kering seketika. Nggak diduga si pria bendera lalu membuat ruangan itu dipenuhi air, membuat Pisces kembali dalam wujud ikannya. Namun itu merupakan sebuah kesalahan karena Lucy lalu mengeluarkan Aquarius yang berhasil mengalahkan pria tersebut, berbarengan dengan Natsu dan kawan-kawan yang udah berhasil mengalahkan lawan mereka masing-masing juga. Mereka pun lalu mencoba mencari jalan keluar lewat petunjuk dari Kesatria Garo yang dipaksa Natsu untuk memberitahukan rutenya. Hingga nggak lama mereka pun berhasil menemukan sebuah pintu. Yang anehnya saat Natsu dan yang lainnya mendekat, pintu itu dibuka oleh seseorang dari luar. Dan yang mengejutkan, orang yang membuka pintu tersebut adalah orang berjubah hitam yang pernah diikuti oleh si Jelal. Beralih ke dalam istana di mana sang putri mendengar kabar jika Arkadios dan yang lainnya udah berhasil mengalahkan para Kesatria Garo dan berhasil lolos dari penjara terdalam. Membuat sang putri terlihat senang, namun ia kemudian dimarahi oleh Sidartos. Di sini terbongkar ternyata Putri Hisui hanya berpura-pura berada di pihak istana, karena sebenarnya ia mengirim Fairy Tail ke penjara terdalam emang untuk menyelamatkan Arkadios, yang Dartos bilang selama ini sang putri adalah orang yang berada di balik proyek Eclipse-nya. Kembali lagi ke turnamen di mana Juvia tiba-tiba diserang oleh Cheria dari arah belakang. Sementara di sisi lain, Erza didatangi Kagura dan langsung bertarung jarak dekat. Keduanya pun beradu pedang dengan kecepatan tinggi, walau nggak lama mereka dikejutkan oleh kedatangan Minerva di tengah-tengah pertarungan. Ketiganya pun langsung memenuhi tubuh mereka dengan sihir masing-masing dan kemudian menyerang secara bersamaan sampai membuat ledakan cukup besar. Pertarungan antara tiga penyihir wanita terkuat dalam turnamen pun auto terjadi di tempat itu, hingga nggak lama Minerva mengeluarkan sihir dahsyat yang membuat ledakan lebih besar dari yang tadi. Hebatnya Erza dan Kagura masih aja bisa bertahan, namun Minerva kemudian memakai cara licik di mana ia ternyata udah berhasil menangkap Miliana sebagai sandera. Balik lagi ke Putri Hisui, di mana Dartos terlihat terkejut setelah sang putri menceritakan tentang proyek Eclipse yang sebenarnya. Bahkan Dartos sampai bilang jika Daimato Enbu harus segera dibatalkan. Di sini sang putri berkata jika ia udah diberitahu sebuah bencana yang akan terjadi dari seseorang yang katanya datang dari masa depan, membuatnya yakin untuk meneruskan proyek Eclipse-nya. Beralih ke Natsu dan kawan-kawan yang dikejutkan saat orang misterius tadi membuka tudungnya, yang ternyata itu adalah Lucy dari masa depan, guys. Oke, karena videonya udah habis, gue gondor undur dan Gayakin Movie pamit. Jangan lupa pantengin terus Gayakin Movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.